Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermi Pakaya dari kelas A, jurusan akuntansi, program studi S1 akuntansi. Saya akan menjelaskan 5 nomor soal yang saya dapat saat UAS Matematika Ekonomi. Baik, soal pertama. Jika harga suatu produk Rp700 akan terjual 80 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp900, maka akan terjual 120 unit. Tentukan fungsi linearnya dan gambarkanlah grafiknya. Jawabannya diketahui yang pertama, P1 sama dengan 700, Q1 sama dengan 80, P2 sama dengan 900, Q2 sama dengan 120. Penyelesaian, rumusnya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 700 per 900 dikurangi 700 sama dengan Q kurang 80 per 120 kurang 80. P kurang 700 per 200. 200 adalah hasil dari pengurangan 900 kurang 700. Sama dengan Q kurang 80 per 40. Lalu kita kali silang. 200 dikali Q kurang 80 sama dengan 40 dikali P kurang 700. 200 dikali Q hasilnya 200 Q. 200 dikali minus 80 sama dengan minus 16.000. 40 dikali P 40 P. 40 dikali minus 700 hasilnya minus 28.000. 200 Q sama dengan 40 P dikurang 28.000 tambah 16.000. Kenapa menjadi tambah 16.000? Karena dia pindah ruas. 200 Q sama dengan 40 P dikurang 12.000. Q sama dengan 40 P per 200 kurang 12.000 per 200. Q sama dengan 0,2 P kurang 60 atau 60 kurang 0,2 P. Untuk mencari titik potong, kita misalkan yang pertama, P sama dengan 0, Q 60 kurang 0,2 P. 60 dikurang 0,2 dikali 0. Q sama dengan 60 dikurang 0, hasilnya 60. Lalu yang kedua kita misalkan Q sama dengan 0. Maka Q sama dengan 60 dikurang 0,2 P. 0 sama dengan 60 dikurang 0,2 P. 0,2 P kita pindah ruas. 0,2 P sama dengan 60. P sama dengan 60 dibagi 0,2. P sama dengan 300. Bentuk grafiknya seperti ini. 60 di 60 dengan 300. Selanjutnya soal nomor 2. Selvi merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun keempat akan berjumlah Rp121.550.625 dengan bunga yang dimajemukan. Tingkat bunga yang berlaku adalah 5% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Selvi saat ini? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Jawabannya diketahui pertama F4 Rp121.550.625. I atau tingkat bunga per tahun 5%. N atau jumlah tahun 4. Ditanyakan yang pertama P atau nilai sekarang, B pendapatan bunga. Penyelesaian yang pertama P, cara mencari P yaitu Fn dibahagi dengan 1 tambah I pangkat N. F4 dibagi 1 tambah I pangkat 4. F4 seperti yang telah diketahui di atas, yaitu 121.550.625 dibahagi dengan 1 tambah 0,05
pangkat 4 121.550.625 dibahagi dengan 1,05 pangkat 4. 1,05 didapat dari 1 tambah 0,05. 121.550.625 rupiah per 1,21550.625. 1,21550.625 adalah hasil dari 1,05 dipangkatkan 4. Jadi hasil lahirnya 100 juta. Yang kedua B, tahun nilai awal pendapatan bunga nilai akhir masa datang. Tahun pertama nilai awalnya 100 juta seperti yang telah didapatkan dari hasil di atas, hasil P di atas. Pendapatan bunganya 5 juta. 5 juta didapatkan dari 100 juta dikali dengan tingkat bunga per tahun 5%. Jadi 100 juta dikali 5% hasilnya 5 juta. Nilai akhir masa datang didapatkan dari 100 juta ditambah dengan 5 juta. Begitu pula sampai seterusnya. Total pendapatan bunganya yaitu 21.550.625 rupiah. Baik, soal nomor 3. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. Sertai dengan gambar. PD sama dengan 30 kurang Q, PE sama dengan 12 tambah 8Q. Jawabannya diketahui yang pertama, PD sama dengan 30 kurang Q, PE sama dengan 12 tambah 8Q. Rumusnya PD sama dengan PS. 30 kurang Q sama dengan 12 tambah 8Q. Kita sendirikan yang memiliki variabel yang sama. Minus Q kurang 8Q sama dengan 12 kurang 30. Minus Q kurang 8Q hasilnya minus 9Q. 12 kurang 30 hasilnya minus 18. Karena kita mencari nilai Q-nya, minus 9 kita pindah ruas. Q sama dengan minus 18 dibagi minus 9, Q sama dengan positif 2. Karena nilai Q telah diketahui, maka kita mencari nilai P. P sama dengan 30 kurang Q sama dengan 30 kurang 2. P sama dengan 28. Ekuilibriumnya 2,28. PD sama dengan 30 kurang Q. Kita misalkan P sama dengan 0, maka P sama dengan 30 kurang Q. 0 sama dengan 30 kurang Q. Q sama dengan 30. Karena nilai Q telah diketahui, maka kita mencari nilai P. Kita misalkan Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30 kurang Q. P sama dengan 30. Lanjut di PS sama dengan 12 tambah 8Q. Kita misalkan P sama dengan 0. P sama dengan 12 tambah 8Q. 0 sama dengan 12 tambah 8Q. 8Q kita pindah ruas karena kita mencari nilai Q. Minus 8Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 dibahagi dengan minus 8. Q sama dengan minus 1,5. Selanjutnya kita misalkan Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 12 tambah 8Q. P sama dengan 12 tambah 8 kali 0. P sama dengan 12 tambah 0. P sama dengan 12. Grafik bisa dilihat di sini. Minus 2Q. Minus 1,5 ditarik menuju titik P yaitu di 12 dan 30 ditarik menuju 30 di titik P. Titik pertemuannya yaitu di positif 2 Q dan 28 di garis P. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang pengrajin kayu menghasilkan lemari dengan harga jualnya
Rp100.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah Rp60.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp80.000. Berapa unit lemari yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 40 unit? Jawabannya diketahui yang pertama, FC atau biaya tetap 800.000, V atau biaya variabelnya adalah 60.000, dan P atau harga jual adalah 100.000. Yang ditanyakan yaitu titik impas atau pulang pokok, dan yang kedua laba yang diperoleh perusahaan jika menjual produk 40 unit. Penyelesaian Q sama dengan FC per P kurang V sama dengan 800.000 dibagi dengan 100.000 dikurang 60.000. 800.000 dibagi dengan 40.000 sama dengan 20. Untuk mencari laba, rumusnya TR dikurang TC. Untuk mencari TR, P dikalikan dengan Q. 100.000 dikali 20 hasilnya 2 juta. Untuk mencari TC sama dengan P ditambah V. 100.000 ditambah 60.000 hasilnya 160.000. TR dan TC kita kurangkan, hasilnya 1.840.000. Karena yang ditanyakan laba yang diperoleh perusahaan jika menjual 40 unit, jadi 1.840.000 kita kali dengan 40, hasilnya 73.600.000. Jadi laba yang diperoleh perusahaan jika menjual 40 unit adalah Rp73.600.000. Selanjutnya nomor 5, perusahaan minyak kelapa menghasilkan 700 liter pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 70 liter setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa liter minyak kelapa yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Diketahui pertama, A 700 liter, B 70 liter, dan N sama dengan 10. Ditanyakan E10 dan D10. E10 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. A seperti yang telah diketahui di atas, 700 ditambah dengan N10 dikurangi 1 dikali 70 sama dengan 700 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9 dikali 70 sama dengan 700 ditambah 630. S10 hasilnya 1330. Yang kedua B, D10 sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. 10 dibagi dengan 2 dikali 2 kali 700 tambah 10 kurang 1 kali 70. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali 700 hasilnya 1400. 10 kurang 1 9. 70. 5 dalam kurung 1400 ditambah dengan 630. 5 dikalikan dengan 2030. Hasilnya D10 sama dengan 10.150. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.